Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Ruliani dengan NIM 0517188827, mahasiswi program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Daerah Bandung. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah Administrasi Jaringan. Nah, di sini soalnya seperti ini. Anda adalah seorang administrator jaringan bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan adalah sebagai berikut. Nah, pada studi kasus ini terdapat sebuah perusahaan kecil yang memiliki kantor pusat dan juga kantor cabang. Oke, untuk kantor pusat itu terdiri dari beberapa departemen, yaitu Departemen Penjualan 50 perangkat, Departemen Pemasaran 30 perangkat, Departemen Teknologi Informasi atau TI 10 perangkat, kemudian server sebanyak 5 perangkat, dan koneksi WAN menuju kantor cabang. Sedangkan kantor cabang memiliki 20 perangkat, kemudian alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Oke, tujuan dari praktik ini adalah membagi jaringan menjadi beberapa subnet menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask, agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien sesuai kebutuhan setiap jaringan. Oke, yang pertama yaitu buka website IP kalkulator di browser. Nah, ini sudah saya buka. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuka websitenya. Website ini digunakan untuk membantu proses penghitungan subnetting. Untuk subnet pertama digunakan untuk Departemen Penjualan yang membutuhkan 50 perangkat. Kemudian pada kolom address saya masukkan IP 192.168.10.0. Kemudian pada kolom netmask saya masukkan angka 26 karena subnet /26 menyediakan sekitar 62 host. Setelah itu saya klik tombol calculate. Nah, oke. Hasil subnetting yang diperoleh yaitu untuk network address yaitu 192.168.10.0/26. Kemudian untuk ada juga ini host pertama 192.168.10.1, kemudian host terakhir 192.168.62, dan juga untuk broadcast address itu 192.168.10.63. Nah, subnet ini mampu menampung sampai 62 host sehingga cukup untuk kebutuhan Departemen Penjualan. Oke. Saya screenshot terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saya menghitung subnet untuk Departemen Pemasaran yang membutuhkan 30 perangkat sesuai dengan soal. Karena subnet sebelumnya berakhir di 192.168.10.63, maka network berikutnya dimulai dari 192.168.10.64. Nah, pada kolom address saya masukkan addressnya 192.168.10.64. Oke, kemudian pada netmask saya masukkan angka 27 karena subnet /27 menyediakan 30 host. Setelah itu saya klik calculate. Kita tunggu. Nah, oke. Hasil subnetting yang diperoleh yaitu untuk network address 192.168.10.64/27, kemudian untuk host pertama yaitu 192.168.10.65, dan host terakhir yaitu 192.168.10.94. Untuk broadcastnya yaitu 192.168.10.95.
Oke, nah ini bisa menampung sekitar 30 host sehingga cukup untuk kebutuhan departemen pemasaran ya. Oke, saya screenshot terlebih dahulu. Kemudian untuk subnet yang ketiga yaitu kantor cabang. Membutuhkan sekitar 20 perangkat karena subnet sebelumnya berakhir di 192.168.10.95 ini, maka subnet berikutnya dimulai dari 192.168.10.96. Pada kolom address saya masukkan 192.168.10.96 dan pada kolom netmask saya masukkan angka 27. Kemudian saya calculate. Nah, oke. Hasil submittingnya yang diperoleh yaitu untuk network address 192.168.10.96/27. Untuk host pertama itu 192.168.10.97. Kemudian untuk host terakhir 192.168.10.126. Kemudian untuk broadcast address itu 192.168.10.127. Oke. Saya akan screenshot. Oke. Kemudian untuk subnet yang keempat yaitu untuk subnet TI, Teknologi Informasi. Nah, untuk Departemen Teknologi Informasi membutuhkan 10 perangkat. Karena subnet sebelumnya berakhir di 192.168.10.127, maka subnet berikutnya dimulai dari 192.168.10.128. Pada kolom address saya masukkan 192.168.10.128. Dan pada kolom netmask saya masukkan angka 28. Kenapa 28? Karena subnet /28 bisa menyediakan 14 host. Kemudian saya akan klik calculate. Nah, oke. Hasil subnetting yang diperoleh yaitu untuk network address-nya 192.168.10.28/28. Kemudian untuk host pertama 192.168.10.129, kemudian untuk host terakhir 192.168.10.142. Kemudian untuk broadcast address itu 192.168.10.143. Oke. Oke, kemudian lanjut ke subnet yang kelima yaitu server. Selanjutnya saya menghitung subnet untuk jaringan server yang membutuhkan 5 perangkat. Karena subnet sebelumnya berakhir di 143, ya ini ujungnya, maka subnet berikutnya dimulai dari 192.168.10.144. Oke, kemudian untuk di netmask-nya saya masukkan angka 29 karena subnet /29 menyediakan 6 host. Kemudian saya klik calculate. Nah, oke. Kemudian hasil subnetting yang diperoleh yaitu untuk network address-nya 192.168.10.144/29. Kemudian host pertamanya yaitu 192.168.10.145. Host terakhirnya 192.168.10.150 dan broadcast-nya 192.168.10.151. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan menghitung subnet yang keenam yaitu untuk one link. Subnet terakhir digunakan untuk koneksi WAN antar kantor pusat dan kantor cabang. Karena subnet sebelumnya berakhir di 192.168.10.151, maka subnet berikutnya dimulai dari 192.168.10.152. Nah, oke, dan pada kolom netmask saya masukkan angka 30. Karena /30 menyediakan 2 host, kemudian saya klik calculate. Nah, untuk hasilnya, untuk network ada 192.168.10.152.30, kemudian host pertamanya itu 153 ujungnya, kemudian host terakhir 154, dan broadcast address-nya 155. Oke,
uh, setelah proses subnetting selesai, tadi menggunakan web IP calculator, langkah berikutnya adalah membuat tabel routing statis. Nah, routing ini digunakan agar jaringan dari kantor pusat dan kantor cabang itu bisa saling berkomunikasi. Untuk router pusat, pada router kantor pusat dibuat routing menuju jaringan kantor cabang dengan destination network 192.168.10.96, kemudian subnet masknya ini, dan untuk next hop-nya yaitu 192.168.10.154. Sedangkan pada router kantor cabang dibuat routing menuju seluruh jaringan kantor pusat melalui next hop 192.168.10.153. Nah, ini saya sudah buat ya tabel routing statisnya, keterangan jaringannya. Nah, oke. Dari hasil praktik ini dapat disimpulkan bahwa subnetting metode dengan metode PLSM membantu penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien karena setiap jaringan memperoleh jumlah host sesuai kebutuhan. Selain itu, routing statis membantu komunikasi antar jaringan berjalan dengan baik antara kantor pusat dan kantor cabang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.